happy-nya kayak apa, lega banget ya? Pokoknya lega banget ya, perjuangan selama 3 tahun wisuda yang menurut aku nih S2 memang berat banget ya untuk profesi psikolog. Jadi akhirnya hari ini bisa udah lega, bisa lulus dan ya merayakan sedikit lah kecil-kecilan dengan aku diundang datang. Menurut aku itu berita yang positif ya, jadinya kenapa enggak untuk kita berbagi gitu. Itu beberapa konten menggunakan tulisan sendiri tuh, itu mau buka praktek kah nanti ke depannya atau Iya. gimana? Aku jadi malu iya. Jadi memang sekarang alhamdulillah secara resmi aku sudah mendapat surat izin praktek. Jadi memang sudah bisa buka praktek sendiri, konseling gitu, dan aku membukanya secara online maupun offline. Karena kan kadang-kadang mungkin ada masalah jarak ya dan waktu, jadi online aja biar lebih ringkas gitu. Terus juga aku sekarang membangun satu biro psikologi namanya Bangkit Bareng Umi, yang itu ya pastinya didasari oleh kisah hidup juga. Kenapa namanya Bangkit Bareng Umi? Karena aku merasa dengan perjalanan aku ya, teman-teman semua udah pada tahu selama 7 tahun ke belakang perjuangan hak asuh dan lain-lain, itu ternyata memberikan semangat untuk ibu-ibu di luar sana yang mengalami hal yang serupa, dan juga untuk perempuan-perempuan untuk tetap positif dan berkarya. Jadi akhirnya aku membangun itu dengan kata-kata Bangkit Bareng Umi, karena sebagai ibu aku berjuang dan aku dipanggil Umi oleh anak-anak aku. Jadi pemilihan kata-katanya kita bangkit itu udah memberikan satu dampak positif ya, kayak kita bisa bangkit gitu sih. Jadi aku masih merintis banget, doain aja semoga itu bisa menjadi satu wadah yang positif, dan pastinya juga selain aku di situ memang menjadi satu profesi aku psikolog, aku juga berusaha untuk menjadikan itu satu wadah yang penuh manfaat dalam artian untuk berbagi. Tapi kan itu bukan hal yang mudah ya Kak, apalagi itu didasari dari kisah hidup pribadi juga sampai akhirnya membuat Bangkit dari Umi. Nah mungkin apa hal pertama kali yang bisa dilakukan supaya kakak bisa tetap kuat untuk akhirnya mengimplementasikan itu ke kehidupan nyata? Iya, oke. Mungkin satu catatan yang harus digarisbawahi adalah kita harus berdamai dulu dengan diri kita sendiri. Kalau kitanya aja belum sembuh, kita nggak mungkin bisa bantu orang. Jadi yang pasti perjalanan aku sama 7 tahun dengan aku kuliah, aku kerja, itu ternyata sudah bisa membuat aku healing. Alhamdulillah secara mental aku juga udah siap untuk menghadapi orang ya. Istilahnya aku menerima klien kan kita menyerap energi dia loh, energi negatif. Kalau cerita-ceritanya pasti negatif lah gitu kan. Jadi itu aku harus pastikan diri aku prima dulu, dan aku harus kayak orang banyak berharap dengan ya kemarin keputusan MK akhirnya bisa menjadi satu hal yang positif gitu kan. Apa nih yang bisa aku lakukan ke depan? Dan sepertinya lebih enak kalau aku mempunyai kaki sendiri gitu. Itu yang membuat aku akhirnya mengimplementasikan satu wadah yang namanya Bangkit Bareng Umi, karena aku pengen punya kaki. Jadi kalau aku bergerak, aku bersuara, aku udah gak bergantung sama orang lain. Tapi kalau memang ada yang mau mengikuti aku dengan senang hati menerima. Yuk kita bareng-bareng gitu. Dan ini sebenarnya nggak hanya untuk perempuan sih. Kalau memang ada laki-laki yang merasa juga ya nggak apa-apa banget untuk bergabung gitu. Ini sudah menemukan beberapa pasien yang mungkin ceritanya ternyata lebih susah ya dari aku, atau lebih dari hidupmu gitu, pernah? Udah ada sih, udah ada. Hari ini juga aku ada 2 klien lagi. Ceritanya macam-macam. Jadi aku sudah bisa menyimpulkan bahwa setiap manusia itu pasti diuji dengan ujian yang berbeda-beda. Kita hanya nggak tahu aja. Tapi ketika kita mendengar cerita mereka, kita mungkin bisa menjadi satu refleksi diri ya, betapa banyak sebenarnya hal yang masih bisa kita syukuri. Mau itu yang lebih buruk dari kita atau yang lebih mendingan, tetap aja buat mereka itu berat sampai mereka harus memutuskan konseling ke psikolog gitu kan. Jadi ya itulah, cerita orang macam-macam banget Mbak, dan banyak banget yang menyedihkan pastinya gitu. Tapi kan kalau kita tahu agak-agak sensitif sih sebetulnya. Kalau kita ke psikolog itu atau psikiater kan mungkin beberapa orang biayanya mahal dan sebagainya. Kalau kamu sendiri seperti apa? Itu dia, makanya kenapa aku menyiapkan online, karena menurut aku mungkin banyak orang yang masih terperangkap dengan stigma negatif. Kalau misalnya datang ke psikolog berarti kamu ada gangguan gitu. Sedangkan kalau online kan mereka nggak harus menghadapi tuh, datang ke rumah sakitnya gitu kan, terus mungkin ada yang di luar kota. Jadi aku menurut aku itu udah satu menjadi solusi yang terbaik juga kan. Dan untuk online itu kan mereka nggak harus ngeluarin biaya transport, lumayan dong, cuman untuk transfer aja untuk biaya konseling. Dan aku sebenarnya di Bangkit Bareng Umi ini juga sudah menyiapkan satu program live seminggu sekali. Itu nanti setiap live aku menerima curhatan orang lewat DM karena harus anonim. Jadi aku nggak mau jawab dari kalau live kan kita bisa komen tuh, aku nggak bakal jawabin karena itu menyalahi kode etik. Aku harus merahasiakan klien aku siapapun itu. Jadi nanti H-1 live aku akan minta semua pada DM yang menurut aku kasusnya
enak untuk dibahas dan juga mungkin relate untuk banyak orang, aku akan angkat dan di live itu aku akan bahas. Bagi waktunya mungkin seperti apa Kak? Ini kan syuting juga terus buka praktek gitu. Iya. Jujur bagi waktunya itu nggak ada apa-apanya dibandingin aku kuliah. Ini tuh lebih enak banget jauh. Aku kuliah kan ngikutin waktu kampus yang lebih susah gitu kan. Tapi itu aja aku bisa dibarengin sama stripping. Jadi kalau aku praktek sangat bisa dibarengin dengan syuting karena jamnya itu kan by appointment aku yang ngatur. Misalkan aku tahu nih syutingnya cuma sampai sore, berarti kita konselingnya malam aja atau sebaliknya mulai di pagi seperti itu. Jadi bagi jamnya enak banget karena aku sendiri yang udah nentuin gitu. Berarti untuk Kak Sania sendiri akan tetap berkarir di entertainment sambil membuka praktek psikolog juga. Betul, karena karir di entertainment nih bikin aku happy dan menurut aku syuting itu juga menjadi salah satu kegiatan positif yang sangat bikin aku berkarya dengan, aku emang dasarnya seniman gitu, dan percaya nggak percaya psikolog itu juga ada nilai seninya loh, karena kita menghadapi setiap jiwa manusia itu kan beda-beda, jadi disitulah seninya, gimana kita mengimplementasikan ilmu yang kita punya ke jiwa manusia yang sebenarnya nggak ada ilmu pasti. Aku belajar nih kalau orang depresi, ciri-cirinya itu misalkan gak punya semangat, terlihat sedih gitu kan, tapi banyak loh orang depresi tapi bisa dandan, gimana tuh? Iya kan, kita nggak boleh tertipu juga. Jadi di situ itulah yang bermain seninya. Jadi kita memadukan ilmu dan juga insting kita sebagai psikolog gitu. Mungkin kan jasa ini kan pasti kan ada range harganya gitu. Sudah dipatok-patokin belum sih? Udah, aku bingung. Sebenarnya aku juga kesian ya kalau banyak orang yang kayak di Bangkit Bareng Umi itu banyak sebenarnya yang DM kayak, Kak boleh nggak sih aku gratis aja gitu. Aku bakal pilih yang tadi aku bilang ada program live, tapi aku nggak bisa untuk mengadakan gratis itu secara sering. Kenapa? Karena kalau aku mengadakan konseling secara gratis, secara mental orang itu tidak lebih memiliki motivasi untuk sembuh. Tapi ketika mereka bayar, mereka jadi merasa kalau udah ada effort nih, keluar duit, oh berarti gue harus lebih baik nih secara mental. Itu sebenarnya untuk mereka juga gitu. Tapi kan aku juga ngasih harga yang nggak mahal-mahal juga lah, walaupun ya maksudnya orang mungkin udah tahu aku dengan segala macam, nggak terus aku kayak enggak nih segini nih, nggak juga. Aku yang hargaku standar banget lah gitu, insya Allah nggak ngeberatin gitu. Dan pasti aku juga ada kurang lebihnya kalau emang aku tahu orang yang mungkin terbatas, mungkin aku kasih diskon gitunya. Jiwanya aku juga banyak nggak teganya, nggak bener juga sebenarnya kalau buat bisnis ya tapi memang aku ada nggak teganya gitu, apalagi kalau untuk bantu orang dan aku tahu aku bisa, kayak kenapa enggak sih dibantu. Kapan sih Kak mulainya untuk kalau konseling aku mulai dapat surat izinnya itu per tanggal 21 Oktober kemarin, jadi dari semenjak itu aku udah bisa konseling. Ya gitu. Untuk sehari sudah mendapatkan beberapa pasien? Udah baru 2 orang dan itu semua online, jadi yang offline belum ada gitu. Sudah buka kantor atau belum? Nah kalau offline aku belum buka kantor, jadi kalau offline itu aku masih bergabung dengan asosiat psikolog-psikolog lain. Itu kantornya ada di Gandaria ya, di Jakarta Selatan, dan itu bareng dengan dosen-dosen aku juga di Untar gitu. Jadi kalau misalnya offline aku masih gabung karena aku belum punya kantor sendiri, mendirikannya juga lumayan banyak yang mesti diurus ya, kayaknya aku masih newbie banget nih, udah deh nggak usah gitu. Mending aku fokusin di konten kreator sebagai Bangkit Bareng Umi, terus juga online gitu. Nanti kalau misalnya mungkin ada panggilan-panggilan seminar, bisa juga untuk kita berbagi ilmu gitu sih. Kalau untuk netralisirnya gimana sih, kan udah terima 2 orang nih kan, mereka sih banyak persoalan, kamu sendiri kan juga harus juga untuk gitu, membuang energi-energinya itu kayak gimana? ngopi gitu. Enggak sih. Mungkin apa ya? Kita harus tahu kapan membedakan kita menolong orang dan setelah selesai konseling udah selesai. Kalau kita bawa baper, wah kita yang capek, jangan kasihan jiwanya nanti terlalu lelah. Kita harus pintar-pintar juga untuk me time, untuk terapi yang simpel sekali, kayak contohnya buat aku ngopi, terus contohnya aku nonton sekedar, memang kayaknya simpel aja ya, nonton Netflix sambil mungkin aku makan makanan favorit aku, terus aku mungkin pergi ke mall, aku nyalon, itu adalah bentuk aku untuk mengembalikan energi-energi yang udah kebuang ketika aku melayani orang secara konseling. Jadi harus pintar-pintar, kalau nggak kita yang burn out sendiri, nggak boleh gitu. Makanya harus ada batasan, Mbak. Di psikolog tuh ada kode etik. Kayak misalkan dokter nih praktek spesialis anak, sehari mungkin bisa nerima 20-30 pasien ya. Psikolog nggak mungkin. Kita punya limit gitu. Maksimal berapa, Mbak?
Aku belum tahu ya angka pasti, cuman kalau menurut dosen aku ya kalau misalnya bisa satu hari itu mungkin nggak lebih dari 2 atau 3. Dan 2 atau 3 itu dengan durasi satu orang 45 sampai 50 menit. Tapi sekarang tuh di TikTok juga lagi ada tren katanya bos perempuan itu katanya lebih nyebelin dibandingkan bos laki-laki. Kalau kamu sendiri sudah pernah merasakan belum sih bekerja dengan bos perempuan? Aku bos perempuan belum, mungkin dosen ada kali ya. Iya. Tapi kalau misalnya menurut aku mungkin enggak sih ya. Kayak aku sebagai perempuan nggak terima dibilang lebih nyebelin gitu. Cuman mungkin perempuan ada hormonal. Ada masa-masa kita kayak mungkin lagi PMS lebih sensitif, dan itu memang secara penelitian medis sudah terbukti memang hormonal itu membuat kita lebih sensitif dan lain-lain lah, mungkin ada rasa yang gak nyaman yang dirasa. Jadi mungkin ke situ aja. Mungkin kalau misalnya dibilang lebih nyebelin, enggak juga ya, balik ke orangnya. Banyak juga kok laki nyebelin. Sabar ya. Tapi kalau kamu jadi as a bos perempuan, ngikutin mood gak sih ke anak buah, kayak kalau lagi nggak mood ya udah semuanya kena atau gimana? Nggak boleh, itu yang dinamakan kode etik profesional. Jadi kita harus bisa mengatur dan mengontrol diri. Itu yang paling nomor 1 ya kan? Kenapa jadi Syahrini ya? Jadi nomor 1 adalah self control. Itu paling harus digarisbawahi. Mau jadi apapun, mau jadi ibu, nggak usah jadi bos. Jadi ibu kita perlu self control loh. Kalau nggak kita marah-marah sama anak. Gitu. Jadi memang ya udah self control diri tuh harus, kita bolehlah lebih minta dimanja kalau kita lagi PMS, itu wajar. Tapi ya udah manjain aja diri sendiri. Apa kek beli coklat kek, apa kek yang bikin happy, shopping gitu-gitu. Tapi asisten ikut konseling juga nggak sih? Kan bosnya juga psikolog ya, ikut konseling nggak? Atau kebalik ya, psikolognya yang konseling dengan asisten. Karena udah capek banget ya hari ini gitu. Ya psikolog juga manusia ya, benar. Dan kalau emang aku merasa aku udah lelah, gak ada salah juga aku mencari teman ngobrol. Mungkin sama teman aku yang juga seorang psikolog, kayak ini lagi capek banget sih, itu manusiawi, dan jangan kita tutup mata dengan hal itu. Yang paling penting adalah kesadaran diri. Kita harus tahu sadar kapan diri kita butuh untuk mendapat bantuan. Tapi paling hilang energi tuh kamu sampai nangis, sampai tidur kah, gak ada kegiatan terus, atau nggak sampai badan sakit gitu, energi kamu paling hilang tuh ngapain kak? Sampai kayak gimana? Tidur sih ya. Kalau capek kayaknya pelariannya tidur gak sih, untuk merecharge energi lagi gitu. Jadi kayak kalau mau udah capek banget ya udah mending take a break aja, tidur dulu, istirahat dulu gitu. Kak, ngomongin soal anak nih kak, ini bertahun-tahun kita berjuang untuk anak, tapi akhirnya kan tiba-tiba kalau bohong anaknya diasuh sama dan tingkat sama mantan suami gitu. Ya udah legowo aja sih mas, aku alhamdulillah udah menerima semuanya. Memang aku sudah memutuskan untuk tidak melaporkan ayahnya anak-anak juga. Dan kalau misalnya memang pasal itu bisa digunakan oleh ibu-ibu lain yang mungkin bisa kayak menerapkan pasal itu yang kejadiannya baru, silahkan, aku sangat bahagia kalau memang itu bisa berguna. Tapi kalau untuk aku hasil MK kemarin emang sudah cukup untuk membantu aja. Dan semoga bisa ada manfaatnya untuk orang-orang, karena menurut aku udah telat gitu. Karena aku udah terlalu lama, udah 7 tahun kasus aku. Tapi banyak kan orang baru kejadian berapa bulan, ada kok orang beberapa DM aku kayak, "Mbak makasih ya karena ini baru, ibaratnya dia baru proses cerai gitu kan, jadi belum kepanjangan, ya mantan suaminya akhirnya nggak nahan-nahan anak." Jadi menurut aku tetap ada gunanya sih gitu. Tapi apakah kamu udah lelah kan dengan semua ini, atau bisa kayak pengen berjuang lagi? Kalau udah lelah, bukan udah lelah ya, lebih tepatnya mungkin udah ikhlas aja. Aku udah ikhlas aja. Kalau memang belum waktunya anak-anak tinggal sama aku, ya udah nggak apa-apa, diterima aja. Lebih ke situ sih. Tapi kalau untuk ketemu dengan anak dibatasi juga Iya, masih dibatasi semua, dan ya ibaratnya aku masih ketemu di sekolah, dan datang ke sekolah untuk bertemu anak itu juga pilihan aku ya. Jadi nggak usah bilang datang ke sekolah itu diizinkan oleh pihak mantan suami, enggak, itu pilihan aku sendiri untuk aku datang gitu. Jadi ketemunya di sekolah aja. Terakhir ketemu kapan? Minggu lalu aku datang ke sekolah dan aku cerita sama anakku kalau aku udah wisuda. Aku tunjukin foto-foto, aku nunjukin video aku gitu. Happy sih, mereka happy banget. Terus akhirnya Sabira ngasih aku hadiah gantungan kunci. Gitu. Tapi suami nggak batasin kan untuk ketemu sama anak-anak? Nggak batasin. Ditoyor tuh sama temennya. Ya gitu. Itu dikat aja ya, nggak usah dimasukin bahasa toyor. dikasih hadiah, Udah batas kan toyor gitu kayak kemana aja. dikasih hadiah sama kadang-kadang itu masih disimpan atau gimana? Iya, masih disimpan, mau lihat. Boleh? Pri sini Pri, dompet saya. Oh iya boleh. Dikasih. Aku gemes banget sama Sabira. Jadi ini kayak DIY. Ini DIY tuh. Oh, dia bikin sendiri. Dia bikin. Nih.
atasnya. segini. Jadi dia tempel-tempel stikernya. Oh, ini saat pas cerita kalau sudah Iya, sudah. terus nih ada es krim. Gemes gak? Ini dia yang warnain sendiri loh, ungu, kuning gitu. Bener-bener DIY. Jadi do it yourself dengan dia bikin semuanya sendiri. Sampai ininya pink semua juga dia warnain sendiri. Oke, tapi anak cerita nggak Kak, kenapa maunya ngasih ini? Karena dia punya ini doang untuk DIY-nya, punya gantungan kunci sama jepitan rambut. Terus tiba-tiba aku datang ke sekolah kayak ini buat Umi gitu. Aku kayak terharu banget, iya. Terharu banget pastinya kayak so sweet banget. Depan anak nangis sih. Aku bilang aduh Bira, Umi pengen nangis deh dapat kayak gini. Katanya yaudah ntar nangisnya di mobil aja gitu. Katanya gitu. Jadi ini hadiah wisuda ya. Iya, oh ya udah, ini hadiah terbaik yang pernah Umi terima sebagai hadiah wisuda. Tapi dia cerita nggak tuh nyiapnya udah lama apa memang? Iya, yang aku bingung kok dia bisa tahu aku datang hari itu gitu. Ternyata dia tahu kalau mobil aku ganjil. Jadi nandain kalau misalnya oh berarti Umi datang ke sekolah nih selalu tanggal ganjil gitu. Jadi dia masukin ke tasnya itu selalu bawa untuk pas tanggal ganjil gitu. Jadi aku terharu banget sih, Masya Allah. Aku kira kan aku bilang sama mereka sebelum aku wisuda aku izin Umi nanti hari Minggu wisuda loh. Kan aku cerita gitu kan. Terus mereka kayak oh iya gitu. Ternyata mereka siapin kado. Jadi di luar ekspektasi banget lah gitu. Jadi aku dari tahap ini, anak-anakku juga dari tahap ini, yang ngapain lagi ya? Aku rusak semuanya lagi dengan sebatas ego aku. Kalau misalkan aku biar bisa tinggal sama mereka, nanti biarlah mereka yang menentukan kapan mereka mau tinggal sama aku. Aku dari tahap itu sih. Oke, tapi dari semua perjalanan yang Kak Sania lewati sampai sekarang di titik ini, sampai apapun yang udah Kakak lalui, Taruh aja ya, gitu ngapain megang dompet kayak mau ke pasar. Pri. Nah mungkin dari apapun yang udah Kakak lalui sekarang, sebenarnya masih butuh sosok pria nggak sih? Pasti butuh. Kalau menurut aku manusia itu memang ya dikodratkannya berpasang-pasangan. Aku masih percaya dengan hal itu ya. Cuman kalau emang punya pemikiran lain itu masing-masing silahkan, gak ada yang bisa ngejudge. Tapi kalau menurut aku pasti butuh gitu. Dan mungkin itu menjadi fokus aku setelah aku sudah lulus. Kalau kemarin aku 3 tahun milih fokus kuliah dulu. Tapi sekarang mungkin udah mulai mikir kapan mau menikah lagi gitu. Ini kan gelar udah nih. Udah S2, terus tinggal pasangan akan mencari lagi nggak? Ya, Akan menikah? maksudnya gelar udah statusnya nambah nih. Sekarang tinggal status jandanya berubah ya di KTP ya. Kan 7 tahun nih kan. Iya, 7 tahun. Mungkin, Iya. Madepin Doain yang ya, nikah. mudah-mudahan. mungkin ada pria, ada yang lagi. Alhamdulillah ada yang lagi dekat. Aku juga udah pernah bilang ada yang lagi dekat dan ya mudah-mudahan aja semoga bisa mengarah ke arah yang baik gitu. Tapi sudah ada perbincangan untuk Jenjang yang serius mungkin untuk Iya pasti ya, karena ya aku juga nggak mau main-main, udah nggak ada porsi deh untuk main-main gitu. Ngapain sih? Udahlah, aku juga udah nggak muda lagi. Bukan ABG ya, bukan ABG 20 tahun. Jadi semua yang dijalankan pastinya dasarnya itu keseriusan. Tinggal gimana, ya mudah-mudahan waktu yang menjawab bisa ada kabar bahagia.